mengangkat di dunia blockchain, dunia yang canggih ini, itu sebuah kebanggaan buat aku dengan tim untuk bisa membawa ini ke internasional. Setuju. Sudah diancang-ancangkan bahwa di tahun 2026 ini akan menjadi multi-billion dollar industry, Mas. Lagu yang cintaku takkan jauh darimu, itu tahu-tahu dihakin oleh orang Jepang. Teman-teman Indodax semuanya, apa kabar? Selamat malam, selamat bergabung di Indodax Academy Podcast Edition. Karena kali ini kita bincang-bincang langsung dengan perwakilan dari salah satu proyek baru di Indodax, yaitu Asik Token. Kita langsung nih sambut narasumber kita pada malam hari ini, Mas Anang Hermansyah, founder Asik Token. Halo, halo. Ini biasanya studio ini gara-gara kalian datang jadi gini studio. Mantap. Biasanya kalau di studio ini yang nanya ini Mas Anang. Iya. Kali ini aku jadi ditanyain. Oke. Jadi kali ini karena special occasion, biasanya Mas Anang tanya-tanya tentang orang lain. Yep. Kali ini Tari dong, boleh dong nanya boleh, tentang project. apa sih yang nggak buat Indodax? Waduh. Oke, tapi karena kita biasanya tahu seorang Anang Hermansyah ini sebagai juri penyanyi, lomba menyanyi, sebagai entrepreneur, sebagai content creator, ya kan, bahkan bekerja di pemerintahan juga. Nah kalau gitu kali ini boleh nggak sih Tari tahu tentang seorang Anang Hermansyah sebagai founder Asik Token? Boleh nggak? Boleh dong. Boleh dong. Boleh dong. Sambil megangin tali gitu sih, Mas. Boleh lah. Seneng aku punya jabatan baru sebagai foundernya Asik Token. Mantap. Oke, karena sekitar minggu lalu kan Asik betul. baru listing di Indodax. Boleh cerita nggak sih dari awal mungkin ceritanya gimana nih bisa datang ke Indodax? Halo Pak Oscar dan teman-teman, Asik mau listing di Indodax ini sampai akhirnya bisa di listing, gimana ceritanya? Ya aku sih mau bilang terima kasih buat seluruh holder Asik sampai hari ini percaya dengan Asik, dan terima kasih juga buat Pak Oscar dan teman-teman Indodax yang mempercayakan Asik bisa listing di exchanger terbesar Indonesia dan exchanger tertua di Indonesia. Buat aku ini sebuah pencapaian karena Asik sendiri baru 1 bulan ada di pasar kripto aset Indonesia, yang notabene tidak mudah untuk bisa masuk ke dalam exchanger yang sangat berprestasi ini. Buat aku ini sebuah perjalanan yang menggembirakan karena memang holder kita dan semua pencinta Asik di Indonesia itu mensupport sampai hari ini dalam keadaan yang pasar tidak seperti biasanya hari ini, tapi aku happy bahwa mereka tetap percaya bahwa di dalam perjalanan kripto aset nih mereka mengerti apa yang jadi concern dalam project-project yang kita jalankan. Betul. Jadi boleh share nggak sih Mas Anang roadmap dari Asik? Oke. Ya kalau ngomong perjalanan dari legalitas sudah berjalan sampai hari ini, yang menggembirakan sampai bisa listing di Indodax itu adalah legalitas yang memang dibutuhkan untuk secara nyata bahwa Asik ini memiliki legalitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu udah berjalan, dan yang sekarang adalah memang bagaimana kita menyiapkan dan melaksanakan proyek-proyek yang disampaikan kepada publik melalui website kita, melalui white paper kita, bahwa hari ini sudah mendekatin tanggal 18, kurang 10 hari lagi itu Congklak akan kita rilis ke publik. Tanggal 18 Maret itu Congklak udah bisa rilis ke publik. Dan alhamdulillah tadi malam udah dikirim oleh Agate bahwa hasilnya sudah seperti ini. Kita lihat
sangat menggembirakan. Tinggal kita lagi menunggu tanggal dia mau deliver untuk di trial internal dulu, itu mungkin sekitar tanggal 15 ya. Itu dia akan kirim untuk di trial kita internal. After itu baru bisa di-download di Play Store. Oke, dan 18 ini baru di Play Store aja dulu. Di Play Store, habis itu baru iOS. Oke, mantap. Ini menarik karena mungkin teman-teman di sini dari yang terakhir atau ada yang nonton juga kemarin kita pernah ada live Instagram. Oh iya betul. Jadi itu minggu lalu betul. Kita ada live Instagram Tari sama Sanang juga. Di situ kita juga membahas congklak dan jujur aja paling banyak pertanyaan-pertanyaan seputar congklak gitu. Iya. Emang unik sih congklak kita pilih menjadi pertama karena pada saat kita merumuskan congklak itu kita kan ada 5 project game yang sudah kita siapkan. Waktu kita share ke seluruh komunitas yang kita punya, teman-teman yang kita punya, baik dikirim ke beberapa komunitas di internasional, mereka sangat antusias melihat congklak itu bisa benar-benar diwujudkan masuk di dalam project nanti di 3D-nya itu. Jadi ini unik. Itulah uniknya, akhirnya kita sepakat untuk menyelesaikan congklak itu pertama kali. Sejujurnya memang Tari kan udah sering nih interview beberapa project yang terlisting di Indodax yang memang rata-rata game gitu ya, game di atas blockchain. Tapi baru sekali ini Mas Anang yang ada gamenya itu game yang asli Indonesia itu. Tradisional. Betul. Dan ini menarik sih karena memang tujuannya kenapa Indodax juga menyupport ASICS dan kita juga suka kolaborasi sama ASICS karena memang kita local pride ya. Local pride. Memang local wisdom yang ingin kita tonjolkan melalui teknologi canggih ini gitu. Betul. Makanya game adalah salah satu yang play and earn ini dilakukan awal sampai 5 nanti pertama, ada yang Bekel macam-macam itu sampai yang Papua. Itu adalah project pertama. Kita selesaikan 5 tersebut. Nanti dalam perjalanan setelah 5 ada, ini aku ceritain tipis-tipisnya aja boleh. Tebel-tebel juga boleh. Setelah itu kita akan memberikan satu surprise, satu game yang sangat Indonesia sekali. Dan itu sampai nanti ada connect dengan Nusantara First yang memang kita rencanakan. Karena Nusantara First yang kita ingin tonjolkan adalah memang bukan urbannya. Kalau aku ngelihat beberapa kayak The City, kayak apa game-game yang seperti itu kan kebanyakan cerita urban. Nah yang ini kita bangun adalah kehidupan tradisional di Nusantara First nanti yang memang gamenya nanti adalah experience to earn. Ini juga sudah digodok oleh tim Agate karena aku minta adalah multiplayer pastinya. Dan kemarin yang kita dapat pertama dari dia adalah single. Dan itu sangat-sangat bagus yang dibikin oleh Agate. Padahal itu game sudah diminta oleh salah satu project lain yang sudah internasional, udah diminta dan sudah deal sebetulnya, kata dia. Ini udah di deal mau dipakai ini Mas. Oh oke. Terus gimana? Dengan cita-cita ASICS yang ingin membawa local wisdom. Wah mereka langsung ya udah deh kita akan coba ngomong sama mereka, ternyata diizinkan. Akhirnya itu menjadi project tambahan di ASICS nanti dan itu sangat Indonesia banget. Gamenya seru banget, kita udah coba. Dan ini udah masuk ke roadmapnya ASICS nih ya? Tidak ada sebetulnya. Oh oke. Tidak ada. Ini karena Agate menganggap kayak. Karena aku juga yang melihat bahwa ini project keren gitu, keren sekali. Dan aku ingin mempersembahkan hal yang bagus buat pencinta ASICS token di Indonesia. Tapi di 2022 nih launchnya? Iya, insya Allah ya. Insya Allah ya. Setelah itu baru akan keluar Nusantara First. Mantap. Oke. Jadi tadi Mas Anang ada sebut Agate gitu ya. Nah sebenarnya Agate nih apa sih, gimana nih? Gini, kenapa aku memilih dia? Sebetulnya kalau bicara dengan kemampuan-kemampuan yang ada di ASEAN di luar Indonesia memang juga challenging ya sebetulnya. Tapi kita percaya ingin bersama-sama teman-teman ahli-ahli Indonesia. Jadi kemarin kita sepakat untuk kita harus cari kemampuan orang Indonesia untuk diangkat
bareng-bareng kita memperjuangkan. Namanya juga memperjuangkan hal yang memang kita yakini, dan ini adalah nasionalisme dari kita bahwa ingin mengangkat di dunia blockchain, dunia yang canggih ini. Itu sebuah kebanggaan buat aku dengan tim untuk bisa membawa ini ke internasional. Setuju. Gitu. Dan yang pastinya juga Indodax memang ini tertariknya adalah gimana caranya membantu proyek-proyek lokal seperti ASIC ini supaya bisa makin menggoyangkan dunia blockchain internasional nih ya. Nggak, karena kita sendiri punya riset dan punya keyakinan bahwa kekayaan local wisdom atau kekayaan dari daerah Indonesia itu sangat kaya. Betul. Gitu. Ini dengan teknologi yang sudah tanpa batas ini, kalau kita sendiri tidak mau mengangkat ini sebuah hal yang merugikan kita semua sebetulnya ya. Betul. Bahwa ini sebuah kesempatan emas untuk seluruh anak bangsa yang ingin terjun ke dunia canggih ini. Setuju. Yang memang sudah tanpa batas nanti akan terjadi setelah ada meta itu berjalan dengan baik. Betul. Ini adalah sebuah cita-cita yang harus kita lakukan bareng-bareng gitu. Tapi tadi salut sih. Apa itu? Karena ASIC nih mau kayak oke, walaupun sekarang masih sulit, industrinya masih kita harus niat banget gitu ya, merubah, merekonstruksi pikiran rakyat Indonesia. Kalau dilihat mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan mungkin 6 bulan, mungkin memang masih struggling. Tapi kan kita nggak ngelihat cuman dalam 6 bulan. Betul. Banyak yang memang awal-awal sangat meragukan, tapi apapun meragukan teman-teman semua yang ada di luar. Itu sebuah vitamin buat kita semua yang ada di dalam ASIC. Betul. Itu adalah vitamin untuk kita berjuang lebih benar, berjuang lebih keras, menunjukkan bahwa kita punya kinerja yang baik dan transparan. Ini yang kemarin banyak sekali sampai hari ini pemberitaan yang kurang menguntungkan buat ASIC, tapi aku bilang sama teman-teman, kita terus berikhtiar karena kita punya cita-cita yang memang ingin melakukan hal yang memang tidak mudah. Tapi ayo bareng-bareng, selama kita mau bekerja sama, betul, kita punya semangat yang sama, aku rasa pasti Ibu Pertiwi akan mendoakan kita juga gitu. Betul. Siapa sih yang tahu Bitcoin di tahun 2022 bisa sebesar ini? Yep. Kita lihat gak nyangka. Iya kan? Gak nyangka. Dengan harga berapa sen waktu itu. Yep. Sama seperti ya yang kita lihat sekarang Metaverse mungkin baru kedengeran di kuping teman-teman tuh tahun ini. Betul. Atau bahkan mungkin ada yang baru tahu di tahun 2022 ini. Ya, tapi kan ini bahkan memang sudah diancang-ancangkan bahwa di tahun 2026 ini akan menjadi multi-billion dollar industry, Mas. Ya karena memang pertumbuhan yang terjadi di internasional juga yang sudah 14 miliaran itu, kalau nggak salah lebih ya sekarang ya. Aku rasa sudah lebih ya. Kenaikannya udah jauh ya. Kan teknologi terus berkembang sedemikian rupa, apalagi bentar lagi Web3 akan bisa di launching. Kalau udah Web3 berjalan itu semakin meriah sekali teknologi baru ini buat kehidupan kita semua. Jadi ya memang harus Indonesia mengambil peran. Dan mengambil peran artinya ya harus gotong royong dengan menyambut teknologi yang luar biasa ini. Karena kalau tidak juga ya sayang kembali kalau kita sebagai negara yang ingin maju, dan ya hari ini Indonesia sudah termasuk bagian, malah presiden G20 adalah Indonesia. Itu kan sebuah hal yang sangat kita aminin bersama-sama. Inilah bagian anak-anak muda hari ini ya, juga aku bersama tim adalah ingin mengisi dari ini semua supaya juga tidak terus dibilang bahwa Indonesia belum mengerti, kayaknya enggak gitu juga kan gitu. Apalagi terus presiden lagi nanti di G20 di Bali kan akan meresmikan Metaverse Indonesia. Ini kan udah, aku bilang sih udah waktunya ya bahwa kita semua teman-teman Indonesia yang sudah berkecimpung di kripto aset maupun di Metaverse ataupun yang ada di NFT, ini udah waktunya kita berpositif thinking, kita melakukan semua dengan jalan yang sehat. Karena sangat akan luar biasa pada saat memang pasar kripto aset Indonesia, NFT Indonesia, dan nanti Metaverse kita bisa bicara dengan baik. Ini sebuah keunggulan Indonesia yang belum 100 tahun merdeka kan.
Iya, ini sebuah kemajuan yang cukup luar biasa dengan penduduk yang 273 juta yang berpulau-pulau atau archipelago terbesar di dunia ini. Ini akan sesuatu pintu masuk orang di seluruh dunia melihat kemajuan yang akhirnya mereka akan berdatangan ke Indonesia yang tujuannya adalah pariwisata Indonesia akan tergali dengan besar. Dan masih banyak pulau yang kosong kan. Apalagi nanti kalau memang Metaverse Indonesia itu bisa menggambarkan archipelago dengan baik, indah sekali dan disupport oleh hiruk pikuk positif dari warga Indonesia Metaverse yang kita mulai hari ini dengan ada nanti aku bikin Nusantara First pasti nggak akan sebesar itu. Inilah cerita yang akan ditulis oleh dunia. Kayak kita hari ini melihat kripto aset di Indonesia dengan segala perjalanannya. Kalau pasar ini akan sehat, baik untuk dalam negeri dan luar negeri, ini adalah pintu masuknya investor masuk ke Indonesia. Setuju. Dan ini yang harus dipersiapkan dengan matang dan baik dari seluruh stakeholder di crypto aset maupun blockchain maupun di NFT ini. Setuju. Jadi ini kerja kolektif panjang yang membangun kedikdayaan Indonesia di masa depan. Gitu. Karena memang sebenarnya manusia itu anak zaman. Ya. Jangan sampai zamannya udah metaverse, tapi teman-teman masih mainnya nanti game-game yang udah ketinggalan gitu ya. Padahal kita sekarang main game itu udah bisa experience to earn. Cuman main aja kita bisa earn something. Jadi kalau kita nanti hidup di Metaverse Indonesia atau di Nusantara First yang kita bangun, itu dia mau jadi apa, petani, dia mau jadi dokter, dia mau jadi apapun, nanti experience itu akan menghasilkan yang aku bilang tadi, token aset itu. Karena kan memang ya Metaverse, NFT itu adalah currency-nya memang kripto aset kan. Nah, dari tadi Mas Anang ada sebut nih NFT, Metaverse. Tapi Tari dengar katanya Asik sendiri nih mau bikin marketplace atau pasar NFT-nya sendiri. Boleh diceritain dikit? Ya, itu juga kewajiban aku membuat itu. Kenapa? Awal dari aku masuk ke dunia blockchain ini karena memang ketertarikanku dengan pasar NFT atau marketplace. Benar-benar marketplace ya. Dan yang namaku memang juga nanti adalah pasar NFT. Oke. Namanya pasar NFT udah hakikan dan itu milik kita sekarang. Mantap. Jadi nanti namanya memang pasar NFT. Jadi yang dijual kayak OpenSea, namanya kan OpenSea kalau di luar. Super Rare. Kalau di sini benar-benar pasar NFT. Di sini aku bilang pasar NFT. Oke. Karena aku ingin ya zaman waktu pemerintahan Pak SBY kita masih di ranah 400 miliar untuk pendapatan kreatif industri. Yang hari ini udah ribuan triliun. Ini kan menandakan bahwa kreatif industri di Indonesia ini punya masa depan yang sangat cerah. Setuju. Nah, dengan Asik Token ingin berkontribusi di ranah ini adalah bagian kita menyiapkan bagaimana kita menjadi benar-benar negara yang tidak hanya kaya kekayaan alam, yang isinya nabati maupun ini bahwa seni industrinya ini hebat di bisnis lagu, di bisnis film, di bisnis pengkaryaan yang lain. Oh itu kalau hebat gimana bisa nggak hanya Bali nanti lahir, banyak lagi pulau-pulau yang akan lahir karena memang begitu meriahnya nanti gambaran di Metaverse Indonesia bisa dikejawantakan wujudnya di kenyataannya. Ini akan deras pariwisata dari internasional melihat Indonesia. Ini yang menjadi goal bersama-sama untuk menyambut masa depan Indonesia yang lebih baik yang akan datang. Oke, jadi tadi pulau-pulau Indonesia benar-benar daratannya sampai ke laut-lautnya Indonesia mau dimasukin ke atas sistem blockchain gitu ya. Ini kalau dulu kita mungkin nggak kepikiran hal ini bisa terjadi. Kalau sekarang ini kayaknya udah
Ya mungkin bisa diwujudkan, gitu ya? Mungkin diwujudkan, kan bukan mungkin udah diwujudkan, udah diwujudkan dengan decentraland, kan itu kan udah wujud. Betul. Sampai JP Morgan pun bisa beli di situ. Betul, kan. betul. Aku udah lihat kemarin yang Sandbox, aku udah lihat itu pun sudah ramai dibeli. Betul. Tanah-tanah di Meta tersebut. Nah, nggak menutup kemungkinan ini kan menjadi mewabah ke seluruh dunia. Betul. Bahwa ada nanti bahwa metaverse itu akan tersambung semua seluruh dunia yang keren banget. Jadi kita nggak hanya hidup yang sekarang, tapi pada saat capek di rumah nggak nonton film, nggak nonton gue masuk di situ deh, pelan-pelan. Tapi kan menarik. Tapi memang kalau kita pikir-pikir dulu waktu sebelum pandemi, kayaknya meeting tuh dulu ya Tari itu pasti harus face to face nggak sih? Sekarang kita meeting tuh kayaknya nggak pernah denger kayak kita ketemu di sini gitu ya. Dan nanti pun begitu dengan adanya metaverse ini, experience tuh benar-benar udah dari, jadi kayak gini nanti dari di rumah. Ya udah meeting di New York ya. Oke. Ntar ketemu jam 7 ya di New York. Di mana? Di Rockefeller Building. Oke. Datang dia ke situ. Bahkan di New York tuh di New Year's Eve kemarin Paris Hilton itu membuat acara New Year's Eve-nya itu di atas metaverse loh teman-teman. Jadi makanya itu kan yang menjadi menarik pada saat Indonesia mempersiapkan sedini mungkin hari ini. Makanya aku bilang Pak Jokowi bisa menempatkan pas pada saat nanti di Bali G20 dia membuka metaverse Indonesia, itu sebuah kebanggaan buat kita semua. Mantap. Tapi kalau misalnya yang dari ASIK sendiri yang tadi Indonesia masukkan metaverse ini, tadi dengar namanya Nusantara First. Nusantara First yang punya kita. Nah, kalau Nusantara First ini sejauh ini udah ada apa aja sih Mas Anang yang udah disiapkan oleh tim ASIK? Sebetulnya ada sampelnya nanti di game yang aku tadi jelaskan. Yang masih di antara di antara nanti Congklak dan macam-macam tadi game tradisional. Yes. Kita berhenti sejenak, ada game yang luar biasa bagus dan besar. Ini nanti kita keluar. Nah, itu ada gambaran Nusantara First. Gitu ya? Ya, itu dan Nusantara First bagian kecilnya dibangun. Dan itu nanti dibangunnya mudah-mudahan kalau nggak ada halangan yaitu di Bali. Jadi Bali itu udah dibangun. Bali tapi yang versi ini bukan urbannya atau yang pantai dibangun, tapi kehidupan yang di desanya, yang di Ubud, yang di itu yang mau dibangun, pasar-pasarnya. Ini bersamaan dengan yang Agate tadi. Bareng dia. Luar biasa. Itu salah satu karya anak bangsa yang luar biasa. Apa yang dibangun dia tuh keren-keren. Jadi kita pertama kali lihat first look-nya Nusantara First ini dari akan di situ. Kalau memang G20 nanti dibuka, presiden sudah meresmikan, aku rasa orang sudah berbondong-bondong membeli tanah di situ. Ya, aku terutama yang pasti ordinat yang memang rumahku Cinere, aku tetap di situ. Ordinat Lumiere ya tetap di sini. Ya jangan sampai terus ternyata ordinat rumahku yang di Cinere nanti di Metaverse Indonesia. Itu rumah siapa? Pas ke sana loh. Gue bukan punya anak. Aku kepingin tetap. Jadi itu aku pesan. Karena memang itu udah beda kan, beda urusan gitu. Nggak mungkin dipegang siapa ya, itu nanti dipegang government yang ada di metaverse. Tapi kalau dari Mas Anangnya sendiri, kalau ngelihat si Nusantara First-nya ini atau metaverse-nya secara general lah, mungkin udah ada gitu obrolan sama sesama content creator, sesama artis, dan itu mereka udah banyak juga kah yang tertarik untuk ini pasar NFT nih yang memang aku udah beberapa temen yang support hari ini. Aku mau bilang di kesempatan yang baik ini bahwa aku ingin mengucapkan terima kasih sama teman-teman artis yang hari ini support. Yang nggak mungkin aku sebut satu-satu karena lumayan terus bertambah banyak teman-teman mensupport. Tapi sesama artis memang terjadi hal seperti itu, dan aku bilang terima kasih buat kalian bahwa mau bersama-sama ya ingin menyongsong kehidupan digital yang dahsyat ini. Betul. Bahwa ini memang harus bersama-sama gitu. Setuju. Ya. Mereka sudah mempersiapkan nanti kalau pasar NFT itu jadi, Mas, aku udah mau masukkan karya-karyaku. Udah. Kayak kemarin aku bicara sama Judika bahwa ada lagu-lagunya dia yang nanti hanya dibikin khusus di
NFT. Luar biasa. Terus kayak Ahmad Dhani, besok aku ketemu sama dia bilang bahwa ada lagu nanti yang akan dimasukkan di situ. Wow. Terus beberapa karya, mungkin baju dia yang mana dia mau difotoin sama dia, baju itu dimasukkan di pasar NFT. Bahwa baju itu nanti dia akan jual sama baju-bajunya. Jadi beli NFT-nya dia dapat baju aslinya. Dia ngomong begitu. Jadi banyak hal baru yang nanti akan terjadi di situ. Yang ini sangat menarik. Kayak Dhani kan juga fotografer, dia fotonya bagus-bagus, cuma banyak orang nggak tahu. Itu pun dia akan mau masukkan itu di NFT-nya dia. Mantap. Jadi buat aku ini sebuah gairah baru ya di industri kreatif Indonesia. Kalau memang nanti ikhtiar dari ASIK ini bisa mewujudkan dalam waktu dekat pasar NFT. Mudah-mudahan ini gairah baru buat kita semua, para content creator maupun anak-anak kreatif industri di Indonesia. Karena yang di desa-desa nanti dengan handphonenya yang canggih tersebut, yang sudah internet masuk desa programnya Pak Jokowi berhasil, dia akan transfer semua sedemikian mudah dan itu bisa dilihat oleh siapapun di seluruh dunia. Jadi nggak perlu lagi melalui luar negeri semua, nggak usah. Di Indonesia mudah-mudahan pasar NFT bisa mewakili untuk bisa dilihat di seluruh dunia. Dan itu cita-cita yang aku bilang itu harus bisa diwujudkan segera oleh tim ya. Termasuk aku mulai kemarin rapat terus di situ, baru tadi juga masih rapat lagi. Besok pagi aku juga masih terus maraton rapat bagaimana menyusun pasar NFT sebaik mungkin. Tapi pasti tidak sempurna. Kenapa? Karena kesempurnaan kan bukan punya manusia gitu. Nggak ada manusia yang kita. Tapi kalau teman-teman maunya yang sempurna, justru teman-teman bisa memberikan saran dan masukan. Boleh. Aku terbuka sekali. Betul. Makanya kan aku sih berharap masukan dari sebetulnya kalau ngomong masukan, karena di Telegramku tuh benar-benar banyak yang nanya, itu benar Mas Anang nggak? Itu benar di Telegramku Anang Hermansyah, gambarnya mukanya aku hitam putih, itu benar. Silakan kalau teman-teman mau ngasih saran, masukan, silakan. Aku pasti open untuk menerima masukan tersebut. Kalau melalui teman-teman Indodax juga boleh, silakan. Waduh, jadi ada Telegramnya ada. Mas Anang nih. Juga Telegram ASIK yang sekarang udah followernya yang Indonesia itu followernya udah 20.000 lebih. Oke. Kalau yang internasional udah 18 ribuan. Mantap. Jadi kita itu organik, real organik udah 38.000. Sama macem-macem. Ada yang Telegram untuk ngasih edukasi, ada Telegram yang arminya kita sendiri, itu total sih hampir 50.000 ya. Mantap. Semuanya. Ini memang tujuannya dari sebenarnya podcast edition si Indodax Academy itu ya Mas Anang. Memang kita pengen gimana caranya yang terlisting di Indodax itu orang-orang atau komunitasnya Indodax, audiensnya Indodax tuh bisa saling tahu juga. Jadi beli tuh nggak asal beli aja. Jadi juga tahu tentang tim yang berada di belakangnya, dan itu juga penting. Itu salah satu bagian dari technical analisis fundamental. Dan memang kita nih mempromot bagaimana caranya teman-teman ini sebagai pengguna atau trader itu juga tahu tentang project blockchain-nya juga. Nggak cuman aset kriptonya aja. Tapi ternyata aset kripto ASIK ini di belakangnya banyak banget game-gamenya. Makanya akan sangat luar biasa kalau memang kripto aset di Indonesia benar-benar yang mensupport untuk di ICO. Ini kan kita ICO ya. Dia adalah, kita disuruh mengelola duit mereka melalui ICO ini. Kalau memang mereka terus memberikan supporting secara positif project-project yang direncanakan. Kalau itu bisa diwujudkan, itu kan yang menggembirakan kita semua. Yang bisa ditunjukkan kepada dunia bahwa token-token di Indonesia itu belakangnya memang dengan project-project yang bertanggung jawab dan memiliki visi jangka panjang yang bisa memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan-permasalahan. Ya kayak pasar NFT. Itu aku masukkan audio di situ. Tujuannya adalah ingin memberikan pandangan baru terhadap bagaimana sih
mencari dana dalam pembangunan sebuah album ataupun single lagu, nanti crowdfunding di sini terjadi. Ini lagi disusun, besok kita bikin bisnis modelnya dengan tepat. Kita mengambil kita ngajak satu konsultan, besok lagi dirumuskan. Terus bagaimana mengenai perjalanan sebuah lagu di blockchain, mengenai decentralized music platform, bahwa nanti perjalanan lagu di ranah blockchain itu terdata, bisa tercatat dengan baik, yang nantinya tidak lagi ada pembajakan dan seterusnya, dan seniman-seniman akan mendapatkan hak sesuai dengan apa karyanya. Ya. Nah, itu yang memang sekarang lagi mendiskusikan di seluruh dunia, bahwa ada reformasi di ranah blockchain terhadap pengkaryaan musik, video maupun fotografi. Ini juga bagian bahwa kita bisa bicara di ranah itu dengan baik, pikiran-pikirannya. Dan ini menjadi gerakan yang lagi masif di dunia, di seluruh negara maju di dunia. Memang lagi menjadi gerakan masif. Karena memang kalau sudah seperti itu, ini akan lebih bergairah lagi dalam pengkaryaan ke depan. Karena kalau nanti terlalu jomplang bagi pembisnis dengan si teman-teman pembikinnya, ini kan juga tidak menjadi baik dalam perjalanan masa depannya. Gitu. Ini yang juga diperjuangkan pasar NFT bisa seperti itu. Tapi dari semua teman-teman Mas Anang nih yang lagi crowdfunding itu ya? Ya, crowdfunding. Ini tapi Mas Anang yakin nih ya bahwa teman-teman dari Mas Anang ini, kalangan artis, seniman-seniman ini memang akan bergabung di pasar NFT dan ini bisa menyukseskan kesuksesan dari pasar NFT. Bismillah. Kenapa aku bilang bahwa aku udah lama ada di industri musik Indonesia. Bagaimana mereka mencari biaya untuk membuat karya-karyanya, itu nggak mudah. Betul. Terus setelah itu bagaimana mempromosikannya. Dengan blockchain tersebut, ini bahkan bisa mulai terurai hal-hal itu nanti terjadi. Pasti bisa terurai, mulai satu persatu akan terurai. Makanya aku tidak bisa secara rigid menjelaskan pasar NFT yang di behind NFT itu bahwa aku siapkan artificial intelligence untuk mendeteksi perjalanan karya. Ini kan tujuannya adalah untuk menggairahkan pengkaryaan. Bahwa hari ini nanti gue begini karya gue di sini bagaimana. Itu menarik. Terus bagaimana berkolaborasi antara artis besar dan artis yang masih baru dalam mempromosikan karya-karya. Bagaimana terjadi kolaborasi, ini adalah band, pencipta lagu atau solois. Di sini ada yang bikin video, di sini ada yang fotografi. Ini bisa bersama-sama bekerja sama membuat sebuah karya bersama. Ini juga dalam perencanaan yang kita lagi susun. Gimana nanti membaginya, membagi royaltinya, apa sama potong bareng atau mengikuti common sense hari ini. Kita coba mencari masukan kalau fotografi ntar digabungin dipakai sama lagu yang nggak ada visualnya, bayar berapa? Terus kalau cuman ini adalah lagu, ini video, ditemukan bayar berapa, dapat berapa masing-masing. Ini juga dalam pemikiran besok mulai dipecah itu hal tersebut dalam waktu sampai tanggal 18. Aku berharap tanggal 18 bahwa aku udah bisa nunjukin ke publik. Pasar NFT kita sudah mulai kelihatan wujud dan jadinya gitu. Oke, jadi sebelum jadi di 18 yang barengan sama Congklak ini? Insya Allah begitu. Oke. Insya Allah begitu. Kepinginnya aku begitu, mudah-mudahan gak ada halangan. Karena memang penyusunan bisnis model yang di situ itu cukup challenging ya, cukup challenging. Karena aku punya cita-cita bagaimana di blockchain. Ini kan orang yang daftar pertama dia yang akan memegang kontrak di blockchain. Betul. Dan orang yang memasukkan karya nggak pernah ditanyain ini karya siapa, nggak ditanyain. Nggak ada yang menanyakan. Dia main masukin aja. Kok kamu bisa ngomong terbukti di mana? Itu peristiwa banyak yang di luar negeri kan begitu. Beberapa project, ya contohnya yang foto KPK itu. Iya kan? Itu fotografernya kan gak ditulis. Aku sebagai fotografer, loh kok bisa sih terjadi transaksi di situ, kok gak diindahkan hak ciptanya gitu. Nah, aku punya keinginan bagaimana
nanti pasar NFT itu memikirkan untuk ramah terhadap hak cipta. Karena aku adalah orang yang berkecimpung di hak cipta. Aku kepingin nanti nggak tahu-tahu laguku nanti seperti zaman awal-awal YouTube. Lagu yang cintaku takkan jauh darimu. Itu tahu-tahu dihakin oleh orang Jepang. Oh ya? Iya. Ini kejadiannya di tahun berapa nih Mas? 2005 ya, 2004 ya. Wow, oke. Setelah diurus sama tim, aku lapor daftarin, nggak bisa. Bahwa lagu ini haknya ada di luar negeri. Oke. Bisa banyak terjadi hal itu waktu zaman awal-awal YouTube. Nah, bagaimana kita tidak mengulang hal tersebut? Betul. Karena karya kreatif teman-teman yang berjuang di sana, ini akan terus hidup gara-gara memang dia hak ciptanya dihargain. Ya. Kalau ini sudah tidak, ini kan bahaya nanti. Ya turun lagi tensinya. Sayang. Ya, dan memang karena Ya. Teman-teman juga mungkin tahu ya, di dunia NFT itu Ya. memang semuanya tercatat di atas sistem blockchain tadi. Blockchain, ya. Jadi memang dari mulai pemilik A ke pemilik B itu semua tercatat. Semua perpindahan itu kan rigid itu. Betul. Gak bisa dibohongin. Betul. Makanya kan tergantung di kontrak awalnya, dia akan membagi nanti berapa persen royalti yang di awal dan seterusnya. Ini kan yang menggembirakan. Hari ini kan dengan teknologi yang baru, dengan digital streaming platform yang lagi dibicarakan hangat di seluruh dunia hari ini. Ada pergerakan namanya Open Music Initiative. Oke. Itu kerjasama antara Berkeley dengan MIT. Oke. Itu lagi mencoba memberikan gambaran baru dengan blockchain ini di industri musik gitu ya. Pergerakannya sama, bagaimana itu menghilangkan intermediate. Blockchain bisa menghilangkan itu. Karena udah bisa peer to peer. Jadi ini yang lagi dikembangkan oleh seluruh dunia. Bahwa aku tidak ingin bahwa Indonesia negara digdaya budaya, bahwa kita tidak bisa memberikan kontribusi pikiran ataupun kita berbuat untuk hal yang luar biasa ini. Oke. Luar biasa. Nggak kerasa tahu Mas Anang kita udah 45 menit cerita-cerita. Bener? Oke. Terima kasih semuanya. Dan satu lagi ikut juga yang tuh. Yang dah dia Tesla dong. Tari boleh ikutan? Boleh dong. Cuman beli di hold 0,16 BNB. Yes. 0,16 BNB. Oh. Kalau nggak salah begitu. Kalau salah dibetulin ya. Tapi kamu ikut Tesla, kamu beli itu, kamu akan dapat satu kupon untuk ikut mendapatkan Tesla. Ada iPhone yang baru, ada laptop, ada kupon-kupon Lumiere. Aduh, rugi deh kalau nggak ikut. Waduh, mantap. Oke teman-teman, jangan lupa kalau misalnya teman-teman mau lihat detailnya, teman-teman juga bisa mengunjungi blog Indodax. Di situ lengkap gimana cara ikutannya, hadiahnya apa aja. Betul. Teman-teman kunjungi blog.indodax.com. Oke, kalau gitu Mas Anang, terima kasih. Terima kasih juga buat teman-teman semua pencinta Indodax di seluruh Indonesia. Mantap. Tapi Tari sebelum udahan, Tari juga mau nanya nih sama Mas Anang sebelum kita tutup semuanya. Oke. Mas Anang, ada gak sih pesan-kesan yang buat teman-teman sekarang lagi nonton nih, punchline-nya gitu, apa yang mau disampaikan mengenai ASIK untuk teman-teman yang lagi pada nonton di rumah? Buat teman-teman yang nonton di rumah, bahwa jangan khawatir dengan project-projectnya ASIK Token, bahwa kita bertanggung jawab dan kita lagi mendevelop itu semua supaya teman-teman bisa mempunyai experience baru di ranah crypto aset maupun blockchain maupun metaverse di Indonesia. Jadi blockchain ini masa depan ya Mas ya? Ini sebuah keniscayaan yang pasti kita akan ke sana. Nanti akan ribet semua hidupnya di situ. Wih, semuanya. Pokoknya hidupnya nanti di situ gitu ya. Iya betul, pastilah karena canggih banget, transparan banget. Ya pasti banyak manfaat, kan sudah mulai dikembangkan untuk dipakai di pemerintahan, dipakai dimanapun juga. Oke, kalau Tari sih yes Mas. Aku pun yes. Aduh, pengen denger itu Tari tuh dari tadi. Aku sih yes. Oke. Selama ini kan Tari lihat aja nih Mas Anang di TV gitu ya. Aku sih yesin orang-orang gitu. Tari juga mau dikasih. Udah tadi aku sih yes.
Oke deh, teman-teman, sekali lagi Tari ingatkan teman-teman jangan khawatir kalau misalnya ternyata oke, ini market lagi sideways gitu ya, market lagi lesu misalnya. Jangan dianggap bahwa memang masa depan ini cuma sebulan ke depan. Oh tidak, kita panjang. Dan mudah-mudahan minggu depan lagi kita akan mengumumkan sesuatu yang luar biasa apa yang kita sedang kerjakan di Asik Token. Mantap, amin. Amin. Nanti minggu depan insya Allah kita akan umumkan. Mantap. Pokoknya Indodax selalu support kalau memang percaya kalau Indodax aku percaya. Kalau tujuannya memang untuk mensukseskan blockchain tanah air, gimana caranya kita bisa mengedukasi, mensosialisasikan teknologi terbaru ini. Pokoknya kalau memang bagus tujuannya untuk memajukan Indodax sih yes sih Mas. Asik yes juga. Oke deh, kalau gitu sip, terima kasih Mas Anas. Sama-sama. Sama-sama. Nanti Tari mau main lagi ke sini mungkin bisa sama boleh, Bunda besok-besok. Oh iya, Bunda sama Azriel harusnya diajak ngomong. Kenapa kok Azriel juga nih? Tadi baru dengar. Karena Pak Azriel tuh banyak masukan yang diberikan ke aku untuk bikin begini, apalagi nanti begini. Gen Z gitu tuh banyak banget sih. Iya, benar. Betul sekali. Oke, kalau gitu berarti nanti Tari boleh main-main ke sini. Boleh lah, boleh banget. Oke teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah nonton. Tungguin podcast-podcast selanjutnya bersama tim Asik juga, nggak cuma sama Mas Anang doang. Nanti sama Bunda. Masih sama teman-teman yang lain, sama Bunda juga. Sekali lagi Tari ucapkan terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk selalu mengedepankan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Sampai bertemu lagi. Bye. Bye.